يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah Rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Yang mana Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian Allah jadikan baginya pasangan, lalu dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yu'minillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mempelajari firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terasa sekarang kita telah berada di tanggal 15 Dzulhijjah, di pertengahan dari bulan Dzulhijjah. Jamaah haji telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Tinggal tawaf wada yang mereka wajib kerjakan sebelum meninggalkan kota Mekah. Kemudian orang yang melaksanakan Idul Adha telah melaksanakan Idul Adhanya. Mereka yang berkorban juga telah mengorbankan udhiyahnya. Dan waktu terus berjalan. Kita harus tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan bagi kita untuk bernafas. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi ibu-ibu sekalian yang qadarullahu ma syafa'al, tahun ini keluarganya belum sempat untuk berudhiyah karena dana yang tidak mencukupi, maka persiapkanlah untuk tahun berikutnya. Luangkanlah dana dari sekarang. Kalau bisa buatlah tabungan kurban sehingga ibu-ibu dapat melaksanakan kurban tersebut pada tahun yang akan datang. Tetapi tabungan itu jangan sampai menyebabkan ibu-ibu terhambat dari apa yang bersifat primer yang ibu-ibu butuhkan. Jadi hukum asal udhiyah itu kan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Maka jika memang dananya diperlukan untuk kebutuhan makan atau kebutuhan yang lainnya, gunakan, tidak masalah. Yang terpenting adanya niat dan etikat baik untuk berkurban pada tahun yang akan datang,
mulailah untuk berproses agar tidak begitu berat nanti di tahun depan. Sehingga tahun depan tidak ada lagi pertanyaan, lebih baik saya bersedekah atau berkurban, lebih baik saya berakikah atau berkurban, lebih baik saya melaksanakan ibadah yang lain atau berkurban. Karena memang dananya telah disiapkan untuk tahun yang akan datang. Dan motivasi suami untuk menabung agar apa yang diinginkan kurban pada tahun yang akan datang dapat terrealisasi. Kemudian juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya ketika Idul Adha berakhir, kita sesaat lagi akan berpindah juga, tinggal menyisakan 15 hari dari bulan Dzulhijjah ke bulan Muharram, ke salah satu juga dari bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan selain daripada Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka rangkaian ibadah itu tidak henti. Jika di bulan Dzulhijjah disunahkan bagi kita untuk berpuasa Arafah, maka nanti di bulan Muharram disunahkan bagi kita untuk berpuasa Ashura di tanggal 10 dan sebelumnya di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Maka persiapkanlah selalu untuk berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah membutuhkan ilmu. Karena bagaimana ibu-ibu bisa tahu cara beribadah kepada Allah kalau ibu-ibu tidak mendalami ilmunya. Maka dengan ibu-ibu datang kepada tempat kajian, ibu-ibu hadir dalam pengajian, itu adalah salah satu cara ibu-ibu menambah bekal ilmu untuk kemudian dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah sekolah, kalau dulu sekolahnya formal, kalau sekarang banyak mungkin porsi non formalnya. Tetapi porsi non formal ini sebetulnya melatih juga yang namanya keikhlasan. Karena ibu-ibu datang ke sini kan tidak mencari ijazah, tidak mencari sertifikat. Ibu-ibu datang ke sini ya pengen dapat ilmu. Maka dengan adanya keikhlasan itu kadangkala dapat mengangkat derajat seseorang lebih tinggi dibandingkan ketidakikhlasan walaupun waktunya lebih sebentar. Maksudnya seperti apa? Mungkin ada orang yang dia belajarnya porsinya lebih banyak, tetapi bukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kalau seperti itu akan kalah dengan mereka yang belajarnya lillah karena Allah walaupun porsinya tidak terlalu banyak. Karena sesuatu yang dilakukan lillah karena Allah itu yang akan bermanfaat. Ma la yakunu lillahi la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu kalau bukan karena Allah itu enggak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Orang yang belajar hanya mencari ijazah, setelah selesai dia mendapatkan ijazahnya, dia enggak lagi belajar. Selesai dia belajar. Dengan selesainya dia mendapatkan ijazah. Tetapi seseorang yang belajar karena Allah, sepanjang hidup dia akan terus berusaha untuk apa? Untuk belajar, karena dia lakukan lillah. Maka sesuatu karena Allah itu akan bertahan lama, akan kekal, dan juga akan bermanfaat, mendatangkan ganjaran pahala dan mendatangkan keberkahan. Maka berupayalah untuk melakukan semuanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah, dan kita sekarang sampai di hadis ke berapa? Hadis ke-15 ya, hadis ke-15. Yang mana diberikan judul di sini, hafizi 'ala sitril ladzi bainaki wa baina rabbik. Jagalah oleh kalian sitr, tabir, penghalang di antaramu dan di antara Rabbmu. Tabir penghalang yang dimaksud ini adalah di antaranya rasa malu. Rasa malu di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Penghubung di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tabir di sini adalah as-silah dan juga al-haya, yaitu penyambung antaramu dengan Allah dan juga rasa malu di antara engkau dengan Allah. Nah, rasa malu inilah yang akan mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu ini yang akan menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi wanita. Wanita ini rasa malu itu adalah mahkota dalam hidupnya. Jadi secantik apapun seorang wanita, sepintar apapun seorang wanita, secerdas apapun seorang wanita,
Sekaya apapun seorang wanita, itu akan hancur sia-sia kalau dia tidak memiliki rasa malu. Itu nilainya akan jatuh di hadapan laki-laki jika seorang wanita tidak memiliki rasa malu. Mahkota. Sama saya pernah sampaikan juga, kalau laki-laki itu ya keberanian dia itu adalah mahkotanya. Jadi laki-laki mau setampan apapun, secerdas apapun, sekaya apapun, ya. Ibu-ibu, kalau misalkan ada laki-laki melamar anak ibu-ibu sekalian, dia tampan, kaya, pintar, soleh, rajin ibadahnya, sholatnya 5 waktu, ibu-ibu mau menerima tidak jadi menantu? Mau, tetapi gemulai. Mau? Langsung gugur itu semua. Dia mau tampan, mau dia kaya, pintar, sholatnya rajin 5 waktu, puasanya, tapi gemulai, runtuh semuanya tuh. Tapi kalau dia normal, punya sebuah keberanian sebagai seorang laki-laki, tapi dia kurang tampan, kaya, pintar, soleh, ibu-ibu masih bisa nerima. Soleh, pintar, tidak terlalu kaya tapi cukup mencari nafkah bisa untuk anak ibu sekalian, pasti ibu bisa nerima. Tapi gemulai ini menghancurkan semuanya. Nah, itu pandangan wanita kepada laki-laki. Pandangan laki-laki kepada wanita itu rasa malu menjadi mahkota terindahnya. Dan rasa malu inilah juga yang menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu inilah yang mendekatkan seorang wanita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi rasa malu seorang wanita, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang rasa malunya, semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dinukilkan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Al-Malih qal an Abi Al-Malih qal, dari Abu Al-Malih beliau berkata, dakhala niswatun min ahli Syam, datang sekelompok wanita dari negeri Syam. Negeri Syam ini adalah di bagian utara Jazirah Arab, yang kalau sekarang negeri Syam itu terbagi menjadi 4 negara: Yordania, Lebanon, kemudian Suriah dan Palestina. Ada 4 negara yang menjadi bagian dari negeri Syam. Itu pembagian terbesarnya. Walaupun sebagian menyebutkan ada sebagian kecil dari daerah yang dulu disebut Syam masuk ke negara-negara sekitar 4 negara tersebut. Tapi lebih dominan 4 negara inilah yang dijuluki sebagai negeri Syam. Dan mereka punya karakteristik yang serupa. Jadi orang Lebanon, orang Yordan, Palestina, kemudian juga Suriah, mereka tuh punya ciri khas yang sama. Jadi orang di Jazirah Arab itu kan ada, di Arab itu ada 23 negara kurang lebih. Nah, di sana tuh terbagi-bagi. Ada Jazirah Arab seperti Saudi, kemudian negara-negara Teluk, termasuk Qatar, Emirat dan lain sebagainya, itu punya kemiripan dalam segi postur tubuhnya, karakteristik wajahnya itu punya kemiripan. Ada yang orang yang di negeri Arab tapi dari Afrika Utara seperti Tunisia, Libya, Mesir, mereka juga punya kemiripan tersendiri. Nah, untuk negeri Syam ini ada 4 negara, ada Palestina, Lebanon, Suriah dan juga Yordania. Nah, datang sekelompok wanita dari negeri Syam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berkunjung. Ala Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqalat, kemudian mereka berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, bertanya kepada mereka, mimman antunna, dari mana kalian berasal? Qulna min ahli Syam. Para wanita tersebut mengatakan, kami berasal dari negeri Syam. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, la'allakunna minal qurati allati tadkhulu nisa'uha al-hammamat. Nah, saat itu penduduk Syam itu dikenal mereka itu punya pemandian umum. Jadi biasanya mereka melakukan pemandian umum. Hammamat ini tempat pemandian umum. Banyak yang mengkhususkan pemandian umumnya ini air panas. Kalau di kita sekarang disebutnya apa? Pemandian air panas ya.
ya apapun namanya pemandian air panas. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, hammamat ini tidak hanya mencakup pemandian air panas, tapi pemandian secara umum. Artinya tempat mandi mereka itu pemandiannya secara umum. Qulna na'am, maka mereka mengatakan iya. Jadi betul, kami berasal dari negeri Syam yang mana kami terbiasa untuk mandi di pemandian umum. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, "Ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala." Tidaklah seorang wanita melepaskan pakaiannya selain dari tempat tinggalnya, melainkan dia telah merobek tirai di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada seorang wanita melepas pakaiannya bukan di rumahnya tapi di tempat lain, maka sama saja dia telah merobek tirai di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tirai di sini artinya rasa malu dan juga penghubung di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini banyak faedah yang dapat kita petik ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah dilarangnya bagi seorang wanita untuk melepaskan pakaiannya di luar dari rumahnya, kecuali jika memang diperlukan hal tersebut dan aman dari fitnah. Jadi seorang wanita nggak boleh dia melepaskan pakaiannya dengan dalih ini adalah tempat khusus wanita, maka saya boleh mengganti pakaian saya seenaknya saja, nggak boleh. Jika dia memang perlu untuk berganti pakaian, dia harus masuk ke ruangan khusus yang dia rasa tempat tersebut aman dari fitnah. Yang dia rasa tempat tersebut aman dari fitnah. Maka nggak boleh asal-asalan. Apalagi di zaman sekarang banyak CCTV menyebar di mana-mana. Tempat yang paling aman yang insya Allah secara hukum tidak boleh ada CCTV di dalamnya apa? Kamar mandi misalkan. Yang khusus kamar mandi pun itu bukan di tempat wastafelnya ya, dekat wastafelnya, tapi di dalam kamar mandi khususnya. Insya Allah di situ aman. Maka jangan sembarangan. Mentang-mentang misalkan masuk ke masjid, kemudian di masjid itu ada ruangan khusus wanita, lantai 2 khusus wanita misalkan. Kemudian seenaknya berganti pakaian, nggak boleh. Ini tempat yang rawan fitnah di sana. Artinya bisa saja ada orang yang melihat wanita tersebut berganti pakaian. Jadi larangan ini bukan larangan secara umum, tetapi larangan yang dikhususkan di tempat yang memang dapat menimbulkan fitnah dan dapat terlihat oleh orang lain. Seperti tadi pemandian umum, yang namanya orang mandi pasti melepas banyak dari pakaiannya, hanya menyisakan sedikit, itu pun jika disisakan. Nah ini kan menjadi sesuatu yang fitnah bagi banyak orang. Akan tetapi bagi wanita dengan wanita itu kan auratnya sama seperti wanita dengan mahramnya. Aurat wanita sesama wanita seperti aurat wanita dengan mahramnya yang lain. Artinya hal-hal yang boleh nampak seperti rambut, kemudian tangan, pergelangan, kemudian juga bagian kaki, betisnya itu biasa nampak di hadapan mahram. Nah hal tersebut dibolehkan untuk nampak di hadapan wanita yang lain. Tetapi jangan sampai menggunakan pakaian seenaknya walaupun sesama di hadapan wanita, walaupun sesama di hadapan wanita. Nah, apakah boleh wanita untuk misalkan berenang di tempat renang khusus untuk akhwat? Boleh selama memang tertutup auratnya dia, jadi tidak terbuka. Ya, sekali lagi di zaman sekarang itu nggak ada yang 100% tempat itu khusus akhwat, tuh jarang sekali. Karena tadi saya sampaikan CCTV itu terpasang di mana-mana. Jadi kadangkala misalkan ruangan fitness khusus akhwat, yakin nggak ada CCTV di dalamnya? Ada biasanya. Kemudian juga salon khusus akhwat, yakin tidak ada CCTV di dalamnya? Baik, di dalamnya tidak ada ikhwan, tetapi yang memantau CCTV tersebut apakah khusus akhwat? Tidak. Bahkan tidak hanya di salon khusus wanita, di kolam renang khusus wanita, di masjid
Di ruangan khusus wanita ada CCTV-nya tidak? Ada. Jadi nggak boleh sembarangan seorang wanita melepas pakaiannya, termasuk juga melepas cadarnya. Kenapa? Karena rawan. Wah, itu kan masjid, orang-orang soleh yang megangnya. Nggak ada kata soleh di depan fitnah. Ya, masih rawan. Ya, mungkin datang pikiran-pikiran nyeleneh. Nggak ada yang aman dari fitnah. Maka selama kita khawatir akan timbul fitnah, sebaik mungkin untuk dijaga aurat kita agar tidak nampak di hadapan yang lain. Ya, jadi pastikan keamanannya, baru silahkan, boleh saja. Jadi secara hukum asalnya boleh, tetapi jika di sana dia khawatirkan ada fitnah, muncul fitnah, sebaiknya dihindari. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita petik hikmah apa? Dilarangnya seorang wanita untuk tabarruj. Gak boleh bertabarruj, menampakkan fitnahnya di hadapan orang lain. Zaman dahulu yang disebut tabarruj itu lehernya terlihat, bagian telinganya terlihat. Itu di zamannya Abu Jahal tuh. Itu disebut tabarruj oleh orang-orang jahiliyah. Di zaman kita banyak wanita yang jika terlihat leher dan telinganya saja itu sudah disebut masya Allah orang yang menjaga dirinya, pakaiannya sopan katanya. Padahal dari lutut ke bawah terlihat, pergelangan tangan lengannya kelihatan, tapi disebut pakaiannya sopan. Lihat, terdegradasi tuh kata sopan pada pakaian wanita di zaman sekarang dibandingkan di zaman jahiliyah dulu. Padahal mereka belum mengenal Islam, tapi mereka tahu bagaimana menghargai wanita dan menghargai diri mereka sendiri. Jangankan kembali ke zaman jahiliyah, coba lihat 100 tahun yang lalu saja. Pakaian wanita itu tertutup. Jangankan di Indonesia, di negara-negara barat itu tertutup. Tapi sekarang itu terdegradasi. Jadi disebut sopan itu pada pandangan syariat itu jauh sebetulnya dari nilai kesopanan. Jauh dari nilai kesopanan. Tapi dianggap sebagai pakaian yang sopan. Dianggap sebagai pakaian yang sopan. Tapi kalau sesuai ketentuan syariat termasuk kategori sopan tidak? Tidak. Karena apa? Karena menampakkan auratnya. Coba lihat ke peraturan pakaian seragam wanita di bangku SMA. Di bangku SMA. Ya, kalau dulu itu pakaian akhwat itu di bawah lutut. Itu sudah disebut sopan walaupun betis ke bawahnya terlihat. Disebut sopan tidak? Sebut sopan. Diizinkan tidak untuk masuk sekolah? Diizinkan. Muslimah nih, bukan seorang wanita yang tidak muslimah. Seorang muslimah dibolehkan enggak? Bolehkan. Dimasukkan kategori sopan tidak? Iya. Disebutnya pakaian tersebut sopan. Coba bandingkan dengan pandangan syariat. Sopankah pakaian tersebut? Tidak. Berarti apa? Nilai kata sopan dalam pakaian wanita ini sekarang terdegradasi, turun. Sudah tidak memiliki nilai yang seharusnya. Makanya bagi seorang wanita muslimah, kalau dia ingin tahu pakaian saya ini sopan atau tidak, patokannya bukan peraturan manusia, tapi patokannya adalah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lihat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti apa pakaian yang tidak termasuk kategori tabarruj itu. Itu yang harus diikuti. Bukan pandangan manusia, bukan ketentuan manusia. Karena kalau dilihat dari pandangan manusia, dari zaman ke zaman itu terdegradasinya luar biasa, turunnya luar biasa. Dari dulu zaman Abu Jahal, ini pandangan manusia kan ya, bukan peraturan syariat nih. Dari zaman Abu Jahal yang disebut tabarruj itu ketika terlihat leher dan telinga, itu sudah disebut tabarruj. Terus di zaman berikutnya sampai 100 tahun yang lalu, itu tabarruj itu ketika kelihatan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Sekarang semakin turun kata tabarruj tersebut. Ya, kata tabarruj tersebut. Jadi kalau wanita belum pakaian seminim-minimnya itu tidak disebut tabarruj, masih disebut apa? Sopan. Masih disebut sopan. Nah, ini sangat mengenaskan sekali sebetulnya. Harusnya wanita lah yang paling tahu bagaimana cara menjaga dirinya. Bagaimana cara menjaga diri. Jangan sampai dia dimanfaatkan, dianggap oleh manusia-manusia di zaman sekarang sebagai komoditi semata. Dan sekarang orang kalau mau buka lamaran pekerjaan wanita, syaratnya itu apa? Berpenampilan menarik. Bayangkan, ini harusnya para pegiat HAM ini protes.
Kenapa? Kok tidak dilihat wanita itu dari kecerdasannya? Kenapa justru dari penampilannya? Apa yang mau dijual di sini? Apakah penampilannya mau dipertontonkan? Harusnya protes mereka. Ini yang diprotes kalau dicantumkan nama agama. Yang diprotes kalau dicantumkan usia. Padahal usia penting tidak, Bu? Penting, kan ada pekerjaan yang nggak bisa diurus sama usia 70 tahun. Perlu orang-orang yang muda. Lebih penting usia. Tapi ini berpenampilan menarik, kemudian juga banyak dijadikan sebagai sebuah komoditi. Ini sesuatu yang disayangkan. Islamlah yang paling menjaga wanita. Maka jika ibu-ibu ingin lihat apakah pakaian saya sudah layak, pakaian anak saya sudah layak atau belum, jangan lihat ke peraturan manusia. Karena kalau peraturan manusia itu tidak sebagaimana seharusnya. Lihatlah peraturan siapa? Peraturan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan kita Allah, bukan manusia. Manusia dengan manusia sama. Yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat aturan yang menciptakan kita, bagaimana seharusnya kita berpakaian. Kemudian juga dari hadis ini kita dapat ambil faedah juga, dilarang bagi kita untuk masuk ke tempat pemandian umum. Yang tadi ya, jika melepas pakaian yang akhirnya menimbulkan fitnah. Jadi kalau kolam renang khusus akhwat tapi pakaian tertutup nggak masalah. Yang terpenting merasa aman dari fitnah. Artinya tidak ada laki-laki yang melihatnya. Jangan mengatakan ini pemandiannya khusus akhwat, cuman dikasih tirai doang, tembok kanan kirinya gedung lantai tinggi. Itu sama saja. Yang di lantai 2 bisa lihat dia ke kolam renang. Jadi tolong difahami khusus akhwat itu seperti apa. Khusus akhwat itu seperti apa. Kemudian juga dari hadis ini kita dapat ambil faedah, dibolehkan bagi seorang wanita itu saling berkunjung satu sama lain, khususnya ketika mengunjungi wanita yang memiliki keilmuan, kesolehan, seperti bagaimana ahlu Syam mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Boleh wanita untuk berkunjung, misalkan ibu-ibu berkunjung ke rumah kawannya, dibolehkan, tidak masalah. Berkunjung untuk mendapatkan manfaat, untuk berziarah, menjalin tali ukhuwah, dibolehkan. Tapi jangan sampai menelantarkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Karena banyak wanita ketika dia tujuannya mulia, ziarah judulnya. Mau apa? Mau ziarah. Mau apa? Mau menjalin tali ukhuwah, mau silaturahim. Tujuannya bagus tuh. Tujuannya bagus, tetapi tujuan yang baik tersebut menyebabkan dia menelantarkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Menelantarkan kewajiban apa? Dia tinggalkan kewajiban dia di rumah dalam mengurus anak dan suaminya dengan dalih berziarah. Hampir seminggu 5 kali ada di luar rumah. Kenapa? Berkunjung. Seakan-akan dunia ini akan berhenti kalau dia tidak ikut dalam acara tersebut. Ini banyak ibu-ibu yang beranggapan bahwa dunia ini akan terhenti, matahari tidak akan terbit kalau dia itu tidak keluar rumah, kalau dia tidak berpartisipasi dalam acara-acara tersebut. Seakan-akan acara itu nggak akan jadi terselenggara. Ingat, ibu punya kewajiban. Jangan sampai tujuan yang baik menyebabkan ibu-ibu menelantarkan apa yang menjadi kewajiban ibu sekalian. Setelah ibu pastikan kewajiban ibu-ibu tidak terbengkalai untuk mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, nah ibu-ibu harus pastikan juga jangan sampai ziarah atau silaturahim yang ibu-ibu lakukan menyebabkan ibu-ibu melakukan apa yang diharamkan. Contohnya apa? Fuduli, pengen tahu urusan orang. Berkunjung ke rumah fulana hanya ingin tahu seperti apa dia, untuk menjadi bahan perbincangan. Fuduli, ingin tahu urusan orang lain, ini penyakit yang luar biasa. Atau berkunjung untuk berghibah. Jadi datang untuk siap-siap, sudah punya bahan nih 1 pekan. 1 pekan. Dari mulai membicarakan mertuanya sendiri, suaminya, suami saya, mertua saya, anak saya, terus tetangga saya. Itu bahan yang cukup lengkap untuk dibicarakan.
Nah, ini tujuan yang baik, dibolehkan bagi wanita untuk saling berkunjung, tetangga ke tetangganya, atau sama-sama kawan di pengajian. Tapi jangan sampai melakukan apa yang diharamkan. Atau kadangkala dia berangkat tidak menelantarkan kewajiban. Di sana pun tidak melakukan yang diharamkan. Tapi begitu pulang, mengikis rasa syukurnya kepada Allah. Banyak wanita yang seperti itu. Dia berkunjung ke rumah kawannya, lihat kawannya nih punya mobil bagus. Lihat di kamarnya ada AC-nya. Pulang tiba-tiba ngamuk-ngamuk ke suaminya. Ngamuk, protes dia. Suaminya bingung, kenapa nih tiba-tiba pulang cemberut? Ternyata pengen punya AC. Pengen punya AC yang 1 PK. Sedangkan di rumahnya daya listriknya cuma 900 watt, nggak bisa. Dia maksa pengen punya mobil. Padahal belum ada parkiran di rumahnya. Jadi memaksakan apa yang tidak seharusnya. Ini juga salah satu efek ketika perjalanan ziarahnya ini tidak diiringi dengan zikir. Perjalanan ziarahnya ini tidak diiringi dengan manfaat di dalam ziarahnya tersebut. Jadi kalau hukum asalnya boleh, ibu mau berkunjung ke rumah kawannya boleh, ibu mau berkunjung berziarah ke rumah tetangga boleh. Tapi usahakan jika akhwat mau berkunjung ke tempat akhwat, itu usahakan saat suaminya tidak ada di rumah. Kecuali jika ibu dengan suami, silakan untuk berkunjung saat suami ibu ikut dengan ibu. Ya, kenapa? Untuk menjaga saja agar tidak timbul fitnah, ya, agar tidak timbul fitnah. Ya, khawatirnya nanti suami dari kawan ibu itu yang kemana-mana pikirannya. Ya, khawatirnya seperti itu. Karena banyak kejadian itu, banyak, bukan 1-2 kasus terjadi diawali dengan kunjungan, diawali dengan kunjungan. Maka jangan menimbulkan fitnah dengan melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, jangan sampai berkunjung ke rumah kawannya ini laki-laki di saat istrinya tidak ada di rumah dengan dalih bahwa ini kawan saya. Nggak boleh seperti itu. Dan tidak boleh menerima tamu laki-laki saat suami tidak ada di rumah. Hati-hati. Jangan mengatakan, oh nggak apa-apa, ini kan sudah saya anggap seperti adik sendiri, ini kawan sendiri. Nggak ada kata seperti itu. Ya. Ipar saja alham wal maut kata Nabi, apalagi orang lain. Ipar itu adalah kematian, apalagi yang lain. Karena ada wanita misalkan dia punya kawan SMA dulu, kawan SMP, kemudian kawan SMA-nya ini menghubungi, di mana rumahnya sekarang, di mana, di sini, saya mau datang. Di rumah suami lagi nggak ada. Nggak boleh main memasukkan orang lain. Ya. Kalau bisa komunikasinya itu sebatas hal yang urgent saja. Kalau dengan lawan jenis, jangan ada perbincangan yang nggak manfaat, ya, karena khawatir menimbulkan fitnah, ya. Jangan dibuka pintu tersebut. Jangan mengatakan, oh ya udah silakan datang ke rumah, padahal suami sedang tidak ada di rumah. Hati-hati, setan tuh ahli luar biasa, ya. Setan ahli, masa hidupnya lebih lama dari kita, pengalamannya lebih banyak dari kita dalam menggoda manusia. Ya, kita yang digoda ini pengalamannya minim, setan pengalamannya banyak. Dia tahu celah mana yang dapat dia masuki. Kemudian juga dari hadis ini kita sama-sama melihat bagaimana dianjurkannya sesama wanita juga untuk saling menasehati dalam kebaikan. Dan ini nasihat dari Aisyah radhiyallahu anha kepada wanita Ahlus Syam. Beliau menasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ya, menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan lebih dahulu bertabayun. Jadi nanya dulu, apakah kalian yang biasa melakukan mandi di tempat umum, pemandian umum, itu ditanya dulu, tabayun dulu, benar kan nih beritanya? Oh betul, maka barulah diberikan nasihat. Dan nasihatnya itu tidak perkataan Aisyah, tapi diselipkan hadis Nabi SAW. Jadi ini Masya Allah tahapan nasihatnya itu, bertabayun. Kemudian ketika tahu mereka melakukan kesalahan, baru kemudian disampaikan nasihat. Dan dari nasihatnya itu disampaikan dalil sebagai pedoman bahwa yang disampaikannya ini adalah sebuah nasihat yang benar, karena berlandaskan kepada apa? Kepada dalil. Maka ibu-ibu sebaiknya dalam metode menasehati itu seperti itu. Pertama tabayun dulu, betul tidak beritanya? Betul tidak yang dia lakukan itu salah?
Jangan sampai kita buru-buru memvonis, memberikan masukan padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Orang bisa kesinggung. Jadi tanyakan dulu, bertabayun dulu, betulkah? Kemudian setelah itu berikan nasihat, dan nasihatnya sandarkan kepada dalil, ya, sandarkan kepada dalil, biar nasihat itu berkah masuk ke dalam hatinya dengan niat yang ikhlas, ya, saling menasehati. Jangan kesinggung juga kalau dinasehati oleh orang lain. Ini banyak di antara muslimat ketika dinasehati justru tersinggung ketika dinasehati oleh orang lain. Ketika orang nasehati, kamu siapa? Emang kamu nggak pernah buat salah? Langsung dijawab seperti itu. Padahal ini orang lagi berbuat baik ke kita, nasehati kita. Kenapa kita malah merasa orang yang menasehati itu dalam keadaan sempurna? Enggak. Dia ketika mau menasehati kita bukan berarti dia sedang mengklaim dirinya dalam kesempurnaan, tetapi itu sebagai rasa sayang kepada kita. Kemudian juga seorang wanita, khususnya mereka yang punya kedudukan, mereka yang punya kapasitas keilmuan, mereka harus update terhadap berita-berita yang ada di tengah-tengah wanita. Apa penyimpangan yang banyak dilakukan oleh wanita di zaman sekarang? Apa kekeliruan yang banyak dilakukan oleh wanita di zaman sekarang? Ya, melakukan bisa dibilang kajian singkat tentang hal-hal tersebut. Agar apa? Agar nasihat-nasihatnya itu nanti tepat sasaran. Jadi harus tahu nih kendala mereka nih apa, kekurangan mereka nih apa. Misal kalau di zaman sekarang nih banyak orang yang menari-nari nggak jelas di media sosial misalkan. Itu kan penyakit, banyak wanita terjangkit penyakit tersebut. Banyak yang memamerkan kemewahan hidupnya di media sosial. Nah, wanita yang khususnya mereka yang punya kapasitas keilmuan, punya halakoh kajian, halakoh tahsin misalkan, itu penting untuk mengetahui hal tersebut agar selain mereka mengajarkan tahsin, mengajarkan tajwid, mengajarkan baca Al-Quran, atau mengajarkan para wanita atau menjadi panitia dalam kajian, dia tahu nih penyakit apa yang sekarang diderita oleh kebanyakan akhwat, sehingga obat yang tepatnya pun bisa disediakan. Karena kan penyakit itu bisa diobati kalau obatnya itu dosisnya sesuai. Nanti panitia kajian akhwat itu dia harus peka, tahu, sehingga dia bisa memberikan informasi yang tepat kepada para pengisi kajian. Ya, nggak masalah misalkan kajiannya temanya tauhid, kajiannya membahas kitab tertentu. Kalau memang ada masalah-masalah urgen yang sekarang menyebar di tengah-tengah akhwat, informasikan kepada pemateri kajiannya, biar nanti bisa diselipkan di awal pembuka dari kajian. Nah, itu kepada panitia kajian atau yang semisal dengan itu harus punya kepekaan, harus tahu problem apa yang sekarang banyak dialami oleh wanita. Kemudian juga terlebih di zaman sekarang nih, di zaman sekarang ini, zaman dahulu saja pemandian umum ini dilarang, apalagi di zaman sekarang yang mana semua orang pegang handphone, bisa main foto, bisa main menyebarkan video, ya, kemana-mana. Berapa banyak kajian akhwat yang orang main videokan secara diam-diam. Kemudian ada yang dia biasanya menggunakan cadar, saat momentum tersebut melepas cadar, akhirnya wajahnya terlihat di mana-mana. Hati-hati. Banyak yang apa disebutnya tuh kalau apa? Orang bilangnya paparazzi ya. Jadi ngambil gambar secara apa? Diam-diam. Itu banyak di tempat-tempat wanita yang seperti itu. Hati-hati. Makanya jangan dibuka. Kalau saya biasanya nasihatin istri, tempat khusus, tempat umum nih ya, acara wanita pun itu sebaiknya kalau khawatir tidak usah dibuka cadar, tidak usah dibuka. Kecuali kalau yakin nih tamunya tamu sedikit kenal kita baik, silakan. Tapi kalau misalkan wanita jumlahnya banyak yang kita nggak bisa ngontrol dalam tempat umum, misalkan ada acara perkumpulan keluarga besar, itu kita nggak bisa ngontrol. Orang pegang handphone, pegang kamera, lebih baik ditutup, lebih aman, lebih aman, ya, lebih aman. Dan itu berkenaan dengan wajah, sama dengan anggota tubuh yang lainnya. Jadi tidak jangan asal membuka pakaian,
misalkan membuka abayahnya dibuka, kemudian menggunakan pakaian yang biasa nampak di hadapan akhwat, tapi dia tidak bisa menjamin bahwa wanita di sana tidak menjaga handphonenya untuk tidak mengambil gambar. Lebih baik dipakai saja pakaiannya sebagaimana ketika di luar rumah, menghindari apa? Fitnah, ya, menghindari fitnah, biar auratnya tidak tersebar kemana-mana. Karena banyak di zaman sekarang dia berpikir apa salahnya untuk menyebarkan hal tersebut. Apa salahnya untuk mengambil gambar tersebut? Ya, salah, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi hadis ini tuh luar biasa. Dan juga yang paling penting dari hadis ini adalah tadi poin tentang penghubung di antara seorang wanita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-haya, rasa malu. Ketika rasa malu ibu-ibu dijaga, insyaallah ibu-ibu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa malu ini berkurang, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin mengajarkan kepada anak-anak kita, khususnya yang akhwat, bagaimana dekat dengan Allah, ajarkan mereka prinsip dasar rasa malu. Malu kalau keluar rumah tidak berhijab, malu kalau keluar rumah tidak berpakaian yang sopan, malu ketika berbicara mengangkat suara, malu, katakan malu sehingga dalam benak dia sudah, saya tidak boleh keluar dari lingkaran rasa malu ini. Dan malu itu bukan berarti seseorang menyembunyikan potensinya dengan dalih saya malu, bukan. Jadi rasa malu itu jangan sampai melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan syariat. Rasa malu itu menjadi penghalang baginya untuk melanggar ketentuan syariat, bukan menjadi penghalang baginya untuk menunjukkan potensi dalam diri. Bedakan ibu-ibu ya. Jadi rasa malu itu harus jadi penghalang kita melanggar ketentuan syariat. Jangan jadi penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Kan banyak akhwat, dia punya potensi. Dia sebetulnya ngajinya bagus, tajwidnya luar biasa, bisa mengajar ibu-ibu nih tajwid, tahsin, bisa mengajarkan sifat sholat Nabi misalkan kepada ibu-ibu sekalian. Cuman malu. Dengan dalih malu, dia nggak mau mengajarkan orang lain. Berarti ini rasa malu yang benar apa rasa malu yang salah? Salah. Kenapa? Karena menghalangi dia dari mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Menghalangi dia untuk memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepadanya. Ini salah, rasa malu yang keliru. Rasa malu itu harus ada untuk menghalangi kita dari perbuatan yang dilarang, bukan malah jadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan ganjaran pahala. Jadi tolong dibedakan antara rasa malu yang mahmud, yang terpuji, dan rasa malu yang madhmum, yang tercela. Rasa malu yang mahmud, yang terpuji adalah rasa malu yang semakin mendekatkan diri hamba kepada Allah, menjauhkan dia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sedangkan rasa malu yang tercela adalah rasa malu yang menyebabkan dia semakin jauh dengan Allah. Rasa malu yang menyebabkan dia mengubur potensi kelebihan yang Allah berikan kepadanya, itu rasa malu yang tercela. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan silakan. Belum ada. Baik, ini ada pertanyaan. Amalan doa apa yang paling afdal, ibadah yang harus dilakukan ibu untuk anaknya agar terjaga imannya, ketakwaannya dalam Islam, terlindungi dari dunia yang fana, pergaulan, gadget dan lain-lain, juga dari dosa besar? Didoakan ibu. Doa ibu kepada anak ini doa yang mustajab. Ibu doakan bagi dia kebaikan dengan bahasa yang ibu mampu. Ibu gunakan di antara azan dan iqamah. Kemudian juga di saat hujan turun, di sepertiga malam terakhir, tadahkan kedua tangan, minta agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, dijauhkan dia dari dosa-dosa besar. Doa apa yang ibu inginkan, doa ya. Dan doanya dilafadzkan dan hati dan pikiran juga ikut di dalam doa
doa tersebut. Insya Allah ibu yang salehah akan menjadi sebab menjadi contoh bagi anak agar menjaga dirinya. Di zaman sekarang nih kalau bukan karena doa susah bagi kita. Mengandalkan kecerdasan, kepintaran nggak cukup. Perlu doa ya. Bisa juga kita doa Allahumma, kalau untuk diri sendiri, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan perkara-perkara yang kau halalkan dari perkara-perkara yang kau haramkan. Atau bisa diganti dhamirnya dengan hum, misalkan anak-anak ibu, ya Allahumma kfihim bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah mereka dengan apa yang kau halalkan dari apa yang kau haramkan. Tapi ingat, butuh solusi. Jadi kadang orang tuh banyak yang melarang tapi tidak memberikan solusi. Susah. Contohnya, ibu punya anak laki-laki usia 25 tahun. Dia berpacaran, ibu melarang pacaran, tapi nggak ngasih solusi ke dia. Misalkan, nak kamu jangan pacaran, nikah nak. Itu kan solusi. Tapi nak kamu jangan pacaran, terus gimana bu? Pokoknya terserah, jangan pacaran yang penting. Ini susah. Kenapa? Karena dia sebagai laki-laki yang normal punya syahwat. Pilihannya adalah disalurkan di jalur yang halal atau dia pasti akan menyalurkannya di jalur yang haram. Maka kita harus memberikan solusi yang tepat. Nak nikah nak. Bismillah, kamu menikah, kamu sudah bekerja, menikah ya. Jadi selain didoakan, juga berikan solusi terbaik bagi dia untuk menyalurkan apa yang menjadi kendala dalam dirinya. Misalkan ibu-ibu melarang anak ibu pakai gadget. Nah, jangan main gadget. Tapi ibunya juga sibuk dengan gadget. Jadi ibu larang dia tidak boleh main handphone, tapi ibu pun tidak menemani dia bermain. Kira-kira jadi solusi gak larangannya? Tidak. Ya, maka berikan solusi yang tepat. Bagaimana terhindar dari was-was merasa belum suci ketika wudu atau mandi, merasa takut salah hitungan wudu atau rakaat? Jangan dilihat bu. Was-was itu jangan dilirik sama sekali. Ingat, was-was itu artinya keraguan-raguan. Dan hukum asalnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak gugur dengan keraguan. Jadi kalau ibu nih, contoh ibu sudah berwudu selesai. Berarti ibu yakin udah beres belum? Makannya selesai, sudah selesai kan? Nah, ketika ibu sudah selesai, keyakinan ini apa? Ibu sudah berwudu. Ketika muncul keraguan, tadi 2 apa 3 ya? Tadi udah basuh muka atau belum ya? Jangan dilirik. Kenapa? Karena sesuatu yang yakin itu tidak gugur dengan keraguan. Jelas? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu enggak gugur dengan keraguan. Enggak usah dilirik, bodoh amat. Kecuali ibu-ibu kalau sudah yakin buang misalkan tercium aroma atau terdengar suara, buang angin misalkan. Atau betul-betul buang air kecil. Berarti kan sudah yakin batal tuh. Barulah di sana ibu-ibu berwudu. Tapi kalau tadi keluarga ya tadi ya berarti kan ragu nih. Ragu ini tidak gugur dengan keyakinan itu tidak gugur dengan keraguan-raguan. Yakinnya sudah, ya sudah. Tidak gugur dengan keraguan-raguan. Kalau ibu memperhatikan, ada dulu saya ingat waktu zaman saya kuliah ada orang yang ragu dengan takbiratul ihram. Jadi dia tuh sholatnya di masjid selalu di sebelah kanan. Jadi dia sholat tuh Allah diulangi terus. Itu sampai kita tasyahud akhir setiap sholat. Dia belum selesai takbiratul ihram. Seperti itu nanti akan seperti itu kalau tidak di stop. Allahu Akbar udah bismillah. Nanti tadi udah takbiratul ihram, udah begitu aja. Tadi udah sudah. Makanya sujud sahwi itu tidak berlaku bagi mereka yang punya was-was. Jalankan saja. Enggak usah ditengok. Jadi kan kalau kita ragu rakaat 3 apa 4 atau ragu misalkan tadi sudah ambil yang paling minim kan 3. Kemudian tambah 1 rakaat. Ini hukum bagi yang normal. Kalau bagi yang was-was enggak usah dilihat, lanjut saja jalan. Jalan kenapa? Kenapa? Karena kalau sekali saja menoleh kepada hal tersebut itu bisa fatal. Bisa wudu 1 bak besar habis. Enggak selesai. Sholat bisa tidak selesai. Saya pernah ceritakan kalau nggak salah, ada orang yang was-was buang angin. Sholat dia, pindah kamar untuk sholat, pindah kamar. Ibu tahu sampai sholatnya di mana? Baru selesai dia di kamar mandi. Karena was-was. Jadi dia sholat di kamar,
Sholat di tengah rumah awalnya. Keluarganya kan sudah lihat dia udah sholat. Masuk dia ke kamarnya. Keluarganya tahu gak dia udah sholat? Di kamar kan? Di kamar, kemudian datang keluarganya di kamar. Gak ada tempat lagi di rumahnya. Tidak ada tempat lagi di rumahnya. Kemana dia? Tempat yang bisa dia untuk sholat. Tinggal apa? Bayangkan, kamar mandi. Lihat setan ngajaknya kemana. Akhirnya dia sholat di dalam. Setelah sholat di kamar mandi baru dia bilang, alhamdulillah saya udah sholat. Dari mana tuh asalnya? Was-was. Setan baru bilang, nah ini baru mantep kata setan. Pas sudah sholat di kamar mandi udah. Apalagi yang mau diharapkan? Ini efeknya. Jadi kalau diikuti efeknya akan seperti ini. Jadi ibu nggak usah takut. Orang yang punya was-was itu ma'fu, diampuni. Cuekin saja ya. Jadi ibu jangan mengulangi, jangan sampai yakin sekali batal. Baru. Pokoknya yakin aja udah beres. Dan was-was ini adalah penyakit yang diderita oleh siapa? Oleh orang yang bertakwa, yang takut sama Allah. Dia was-was ini nggak ada dialami sama orang yang ahli maksiat. Semakin dia jatuh ke kemaksiatan, semakin was-wasnya itu minim. Kenapa? Karena kata setan udah ada pintu maksiat, ngapain diwaswasin lagi? Faham? Nggak ada orang pemabuk terus dia was-was wudu berkali-kali, nggak ada. Kenapa? Karena udah pintu maksiatnya udah ada, dia udah terbuka. Was-was ini orang yang rajin ibadah biasanya yang was-was. Makanya kenapa was-was dalam akidah itu bisa menimbulkan pemahaman khawarij, kan, mengkafirkan orang. Was-was dia nih muslim gak saya ya? Apa udah kafir nih? Saya muslim atau enggak? Si fulan nih muslim atau enggak kafir? Jadi was-was tersebut biasanya dimiliki oleh mereka yang justru ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu pintu setan di situ. Bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu pintunya adalah was-was ya. Maka di satu sisi bersyukur dulu, alhamdulillah, berarti saya ini takut ibadah nggak diterima. Kan was-was itu begitu. Asalnya takut ibadah tidak diterima, ya, takut tidak maksimal. Dari rasa takut tersebut, maka sudah sholat saja. Kalau mau lengkapi dengan sholat sunnah. Insya Allah itu melengkapi ibadah kita. Bolehkah kita memperlihatkan aurat kepada wanita non muslim? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Berkenaan dengan dalil apakah boleh seorang wanita menampakkan aurat di hadapan non muslim. Yang rajih wallahu alam, aurat wanita sesama wanita muslimah itu juga boleh dinampakkan di hadapan wanita yang non muslim. Jadi seperti rambut, tangan, betis itu boleh dinampakkan juga di hadapan wanita yang non muslim jika tidak khawatir fitnah. Artinya jika tidak khawatir mereka berkhianat dengan kameranya, dengan apanya ya. Itu insya Allah dibolehkan. Jadi auratnya sama sesama wanita. Walaupun ada sebagian yang mengatakan tidak ya. Ada yang mengatakan juga di kalangan ulama yang mengatakan tidak boleh seorang wanita menampakkan auratnya di hadapan wanita yang non muslim. Allah alam yang rajihnya ini juga yang difatwakan oleh Syekh Uthman As-Salimi. Yang bukan Syekh Uthman As-Salimi, Allahu Akbar, ana lupa, Syekh Uthman Al-Khamis, beliau pun memfatwakan yang serupa. Jadi untuk sesama wanita itu auratnya adalah aurat dengan wanita non muslim sama seperti aurat sesama wanita muslimah yang boleh nampak, seperti rambut, leher, tangan dan yang lainnya. Wanita yang sudah menopause wajibkah menutup aurat? Wajib, afdolnya tetap menutup aurat. Tapi jika sebagian dari anggota tubuhnya nampak seperti pergelangan tangan ke bawah, kemudian bagian kakinya, insya Allah itu dimaafkan. Ini untuk yang wanita tua, bukan sebatas menopause ya. Bukan sebatas menopause. Karena zaman sekarang banyak wanita menopause 45 masih menimbulkan apa? Fitnah bagi laki-laki ya. Yang kira-kira sudah tidak menimbulkan fitnah usia 70, 80, yang sudah seluruh tubuhnya keriput, tangannya keriput semua. Nah, yang seperti itu jika memang sebagian anggota tubuhnya nampak kayak kaki dan lain-lainnya, insya Allah maafu ya, rampuni. Tapi kalau wanita 45 sudah menopause tapi masih bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki, ya jangan memamerkan auratnya. Tetap menutup aurat lebih utama. Ini sama ya, apakah salah satu teman kita non muslim sama ya tadi pertanyaannya?
Maaf, mau bertanya bagaimana sering akhwat yang buka tutup cadar karena berpendapat cadar itu sunnah, jadi memakai cadar pada saat urgen saja. Mohon penjelasannya. Urgennya apa ya? Baik, saya sering katakan bahwa wanita yang merasa dirinya cantik itu lebih baik menggunakan cadar. Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Ibu-ibu merasa cantik, pakai cadar. Lebih baik. Tapi kalau ibu-ibu merasa wajah saya emang nggak menimbulkan fitnah, misalkan, kan nggak ada. Semua wanita merasa dirinya ini cantik, iya kan? Kalau merasa dirinya cantik, lebih baik menggunakan cadar. Walaupun hukumnya berbeda pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib, minimal mengatakan apa? Sunnah, minimal mengatakan sunnah. Nah, bagi yang sedang dalam proses belajar menggunakan cadar, perlu diperhatikan, jangan sampai proses dia dalam menggunakan cadar itu menimbulkan justru image negatif kepada wanita bercadar. Jadi bisa difahami ya, proses dia menggunakan cadar, kan semua orang berproses, jilbab berproses, cadar berproses. Proses dia dalam memperbaiki diri dalam berpakaian secara umum jangan menimbulkan akhirnya sentimen negatif kepada pakaian tersebut. Orang bercadar mah begitu tuh, tetangga saya buka tutup. Jadinya image-nya apa? Negatif. Jika khawatir seperti itu, siapkan mental kita, siapkan mental kita yang terbaik. Bisa bertahap, bisa bertahap. Pakai masker dulu misalkan, pakai masker dulu karena khawatir, kemudian nanti menggunakan cadar. Kan bahayanya juga yang saya bilang, kadang wanita itu saya bingung juga. Mereka kadang suka apa pura-pura tidak tahu mana yang mahram, mana yang bukan. Jadi kalau keluar rumah rapi, ke pengajian nih rapi, jilbabnya panjang, kaos kaki lengkap. Giliran ke tukang sayur, kepalanya hanya ditutupin pakai handuk, pakai daster dia. Seakan-akan penjual sayur nih mahram mereka. Padahal penjual sayur juga sama, bukan mahram ya. Jadi ibu-ibu coba, yang sekarang kan saya yakin yang datang ke pengajian ini semua orang-orang, insya Allah orang-orang solehah semua ya, orang-orang yang baik, yang tahu dalam menjaga diri. Coba contohkan kepada tetangga-tetangga ketika ibu-ibu membeli sayur, bagaimana cara berpakaian ketika keluar rumah. Pakai kaos kaki, kakinya biar tertutup auratnya, pakai jilbab yang betul ya, walaupun belum menggunakan cadar ya. Kalau ibu-ibu merasa masih muda, kemudian merasa ini wajah saya nih bisa menimbulkan fitnah, kalau saran saya mah lebih baik menggunakan cadar. Karena laki-laki itu bilang seorang wanita cantik itu tidak dilihat dari yang lain, dilihat itu dari apa? Wajah. Makanya ada syariat nazar. Nazar itu melihat apa? Melihat wajah. Nazar itu melihat wajah. Jika wajah bisa dipertontonkan di mana-mana kan, untuk apa lagi hal tersebut? Maka usahakan kalau bisa ya, kalau misalkan ada kemampuan itu. Kalau belum nih, saya kayaknya belum nih pakai cadar dan saya memandang ini sunnah, tidak masalah. Tapi cobalah untuk menggunakan pakaian yang syar'i, kerudung yang menutup anggota tubuhnya, kemudian juga menyisakan wajah dan tangan saja ya, jangan diumbar auratnya. Sayang, harus punya rasa malu tentang hal tersebut. Ada susulan. Seorang ibu tinggal sama anak lelakinya. Istrinya itu selalu ngadu ke suaminya. Jadi suaminya marah kepada ibu dan memaki-maki ibunya. Bagaimana ibu itu bertahan atau pergi dari rumahnya? Ini rumah ibu apa rumah anaknya? Pertama, ini masalah ibu dan mertua. Ibu mertua dan anak menantu wanita ini kayaknya masalah klasik, Bu ya. Ibu-ibu mengalami? Enggak. Baik. Perlu diperhatikan bahwa
seorang wanita ketika menikah dengan seorang suami, dia harus bantu suaminya untuk bakti kepada orang tuanya, termasuk bakti kepada ibunya. Al-jaza min jinsil amal. Syuf, orang itu akan menerima balasan terhadap apa yang dia lakukan. Jadi kalau ibu sekarang membantu suami ibu durhaka kepada ibunya, anak-anak ibu itu sedang menonton, maka mereka akan memperlakukan hal yang sama ketika kelak mereka dewasa. Hati-hati, al-jaza min jinsil amal. Seseorang itu akan menerima balasan sebagaimana apa yang dia perbuat. Kemudian juga seorang anak laki-laki jangan pernah menjadi pengadil permasalahan di antara dua wanita. Jangan jadi hakim. Jangan pernah mengatakan wanita itu salah di momentum mereka sedang bertikai. Kenapa? Karena tidak akan menyelesaikan permasalahan. Ketika ibu dan istrinya bertikai, jangan mengatakan ibu salah. Itu gak akan beres akhirnya. Jangan mengatakan istriku engkau salah. Jangan. Kenapa? Gak akan beres. Tapi katakan kepada si istri untuk memaklumi si ibu. Katakan kepada si ibu untuk memaklumi si istri. Bilang kepada ibunya, bu, kan istri saya ini lagi belajar untuk menjadi wanita solehah, maka perlu doa ibu, perlu bantuan ibu. Saya minta maaf sebagai suaminya, saya yang salah tidak bisa mendidik dia. Beres tuh udah, aman. Sampaikan kepada si istri, ibu kan juga faktor usia sudah mulai menua, pasti lebih sensitif terhadap banyak hal. Kamu istri saya, tolong bantu saya untuk semakin berbakti ke ibu. Mohon dimaklumi jika ibu ada kesalahan. Kira-kira istrinya bakal nurut gak? Nurut. Selesaikan masalahnya? Selesai. Nanti setelah suasana adem, perlahan dinasehati apa yang jadi kesalahan mereka secara tidak langsung. Baru mereka nanti akan nerima. Tapi kalau lagi masalah diberi, semua akan tersinggung. Ya, semua akan tersinggung. Dan ini kalau ibu punya anak yang lain, kalau ibu tersebut nih punya anak yang lain, dimaki sama anak ini, pindah. Anak mah banyak, mereka cuma punya ibu satu. Anak banyak, pindah ke anak yang lain. Ya, pindah ke anak yang lain. Ibu nggak rugi ketika pindah rumah dari anak laki-laki tersebut. Dia harus ingat, dia ini keluar dari tempat keluar kotoran ibunya. Ya, harus ingat dia keluar dari tempat keluar kotoran ibunya. Jadi jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dan istrinya harus dinasehati juga. Istrinya harus, wanita mah banyak, ibu tuh cuma satu. Ada mantan istri, tidak ada mantan ibu. Saya mengkredit rumah dengan cara syariah. Tiba-tiba beberapa tahun ketika saya mengkredit rumah itu, rezeki saya seperti mandek karena tiba-tiba saya di PHK dari pekerjaan. Lalu Allah memberi jalan ke saya untuk melaksanakan ibadah umrah bersama anak dan istri saya. Anak dan istri berarti bapak-bapak nih. Baru ketika pulang umrah saya keterima kerja setelah 2 tahun menganggur. Kalau saya kerja dengan gaji sangat kecil, apakah itu pengaruh dari saya mengkredit rumah? Tapi saya sudah mencoba untuk. Kalau kreditnya syar'i, ya nggak masalah. Kredit syar'i tidak masalah. Cuman yang saya tahu kredit jarang yang syar'i ya. Rata-rata ada unsur ribanya. Bagaimana mau membangun rumahku surgaku tapi di atas riba. Makanya ahsannya, afdalnya kalau punya uang itu, ibu nanti nasihati juga anak-anak nih, anak-anaknya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau punya dana, uang, tabung 1 tahun, belikan emas, tabung 2 tahun, belikan emas. Nanti sudah sekian tahun punya dana cukup, beli tanah. Nanti punya dana lagi, tabungkan emas. Nanti sudah punya dana yang cukup, jual, mulai bangun, misalkan 1 lantai dulu. Bikin bangunannya rumah berkembang. Dan selama dalam proses tersebut ngontrak dulu, jangan gengsi ngontrak. Kontraktor punya kita itu. Selama durasi ngontrak, itu kita berhak untuk menempati tempat tersebut. Ya, jangan malu daripada kita berbangga diri, ini rumah saya. Padahal hutang ribawi. Ya. Kemudian
Yang namanya riba ini mengajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang akan menang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, akan hancur lebur. Tidak saat ini, nanti akan hancur lebur. Maka lebih baik menempuh jalan yang syar'i, menempuh jalan yang syar'i, ya, menempuh jalan yang syar'i. Apakah ada efek kesulitan saya ini karena saya mengkredit rumah? Tadi kalau kreditnya syar'i sih nggak masalah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan syariat, apakah ketika kita mendapatkan musibah itu adalah teguran? Bisa jadi teguran. Jadi yang paling tahu apa yang kita terima itu teguran atau ujian, ya kita sendiri. Jika kita dalam momentum ketakwaan, musibah yang menimpa kita itu ujian untuk mengangkat derajat kita. Tapi saat kita berada dalam kemaksiatan, musibah yang menimpa kita itu adalah teguran agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tahu ya kita. Maka kita bisa menilai diri kita. Kita perlu untuk beristighfar, bertaubat, dan kita perlu untuk juga terus memperbaiki diri untuk menambah keimanan kita. Dan jangan merasa ujub ketika dapat musibah mengatakan, ini mah bukan karena teguran, saya mah kan orang soleh. Ini mah untuk mengangkat derajat keimanan saya. Nah ini saat dia melakukan hal tersebut, ini ujub, penyakit yang luar biasa. Jangan ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau tertimpa musibah, pertama yang dilakukan apa? Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita ini banyak. Jangan pernah mengatakan ini mah karena untuk mengangkat derajat saya. Enggak, dosa kita ini banyak. Mungkin karena dosa-dosa kita. Karena kan manusia itu aman dari musibah besar itu karena dua hal. Yang pertama adanya Rasulullah, dan yang kedua karena istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Jadi tameng kita dari musibah itu adalah istighfar. Jadi alhamdulillah jika sudah dapat pekerjaan yang baru, usahakan untuk menempuh jalur yang dihalalkan oleh Allah dalam mencari nafkah. Habis? Alhamdulillah habis. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, apa yang kita kaji bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.